Halo semua, hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua, kelas asistensi PPH pasal 21-26 berbasis digital. Jadi untuk materi yang hari ini, yaitu mengenai subjek, hak, dan kewajiban subjek, serta objek PPH pasal 21-26. Yang pertama kita bahas adalah mengenai subjek pemotong dan subjek penerima penghasilan serta yang dikecualikan dari pengenaan PPH pasal 21-26. Untuk yang pertama yaitu pemotong PPH pasal 21-26. Pemotong PPH pasal 21-26 sendiri yaitu adalah setiap orang, pribadi atau badan yang diwajibkan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu pemberi penghasilan yang terdiri dari yang pertama, pemberi kerja. Pemberi kerja ini terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, ada bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah di sini yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, ada dana pensiun, penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Kemudian yang keempat ada perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Kemudian yang kelima, ada yayasan, lembaga, dan organisasi sejenis. Yang termasuk yayasan, lembaga, dan organisasi sejenis di sini yaitu sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan. Yang dimaksud dengan penyelenggara kegiatan di sini yaitu yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu ada bukan pemotong PPh pasal 21-26. Yang tidak termaksud sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotong pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua ada organisasi-organisasi internasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang terakhir yaitu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dengan catatan, dalam hal ini organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan
yang saya sebutkan tadi, organisasi internasional yang dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotong pajak. Selanjutnya yaitu mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan 26 adalah orang pribadi yang merupakan yang pertama, pegawai. Yang kedua, ada penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Kemudian yang ketiga, ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang meliputi yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, dan lain sebagainya. Kemudian ada olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala bentuk termasuk jasa teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang melakukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjaga barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian selanjutnya ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya yang termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26 yaitu ada mantan pegawai. Kemudian ada yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Contohnya itu seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Kemudian ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan lainnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu mengenai yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 20 dan atau pajak penghasilan pasal 26, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian, mengenai hak dan kewajiban pemotong serta penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26, yang pertama itu ada hak dan kewajiban pemotong pajak.
Selain kewajiban mendaftarkan diri dan mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan di kantor pelayanan pajak atau KPP setempat, atau mengunduh homepage DJP di http://www.pajak.go.id, pemotong pajak wajib pula menghitung, memotong, menyetor, dan melakukan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang setiap bulan dan pada akhir tahun pajak. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya yang mengenai kewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan 26. Setelah melakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang ada, pemotong pajak wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan 6 atas penghasilan yang diberikan dan memberikan bukti pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama yaitu ada pemotong pasal 21-26 atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap harus memberikan tanda bukti pemotongan formulir 1721A1 paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Yang kedua, ada pemotong PPh pasal 21-26 memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi yang dipotong PPh setiap kali melakukan pemotongan. Dan yang ketiga ada dalam hal pegawai berhenti bekerja, bukti pemotongan diberikan paling lambat akhir bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Selanjutnya, ada kewajiban melakukan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21-26. Untuk kewajiban yang pertama, yaitu PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 atau 26 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kas pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 dan atau pasal 26 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong PPh pasal 21, PPh pasal 26 terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 dan batas waktu pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban penerima penghasilan. Bagi subjek pajak orang pribadi yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, mempunyai hak dan kewajiban yang diatur sebagai berikut. Yang pertama, pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, kewajiban menyampaikan surat pernyataan PTKP harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Dan yang ketiga, penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan, kemudian tempat kerja yang baru dalam hal bersangkutan pindah kerja, dan dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. Untuk yang keempat, mempunyai hak dan kewajiban
penerima penghasilan yaitu jumlah PPh pasal 21-26 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan pasal 21-26. Objek pajak penghasilan pasal 21-26 sendiri. Yang pertama itu ada penghasilan teratur. Yang dimaksud dengan penghasilan teratur di sini yaitu penghasilan yang diberikan dalam jumlah tertentu secara berkala setiap bulan. Termasuk dalam klasifikasi penghasilan ini seperti gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan PPh, premi asuransi atau pensiun yang dibayar pemberi kerja, dan lain sebagainya. Penghasilan jenis ini biasa diterima oleh pegawai tetap dan penerima uang pensiun bulanan. Yang kedua, ada penghasilan tidak teratur. Yang dimaksud dengan penghasilan tidak teratur di sini yaitu penghasilan yang diberikan hanya ketika si penerima penghasilan melakukan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang termasuk dalam jenis penghasilan ini adalah honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atau jasa atas kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan. Yang ketiga ada penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai. Yang dimaksud dengan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai di sini yaitu penghasilan untuk pegawai tetap yang biasanya diberikan hanya setahun sekali atau 2 kali, seperti THR, bonus, jasa produksi, tandem, gratifikasi, tunjangan cuti, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Kemudian selanjutnya ada penghasilan berupa upah. Yang dimaksud dengan penghasilan berupa upah di sini yaitu termasuk jenis penghasilan ini seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. Selanjutnya ada penghasilan tenaga ahli, yang yaitu penghasilan yang diberikan kepada jasa profesional seperti akuntan, konsultan, dokter, notaris, aktuaris, arsitek, penilai, pengacara yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir ada penghasilan sehubungan dengan berhenti bekerja. Yang termasuk penghasilan sehubungan dengan berhenti bekerja di sini yaitu jenis penghasilan ini seperti uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya, mengenai bukan objek PPh pasal 21-26. Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21-26 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembayaran asuransi atau klaim asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, ada penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus atau sering disebut atau dengan nama lain limit profit. Kemudian sifat pengenaan pajak penghasilan pasal 21-26. Pada intinya, jumlah PPh pasal 21 dan atau 26 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali
PPh pasal 21 yang bersifat final. Sekian untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.